Proses produksi konstruksi mesin, proses bubut dasar. Kompetisi yang diambil, kompetisi dasar 4.3 mengoperasikan mesin bubut indikator. Standar kompetisi 3.3 melakukan pekerjaan dengan mesin bubut. Kompetisi komponen mesin bubut. Bagian-bagian mesin bubut bisa dilihat gambarnya. Bagian mesin bubut di sini ada kepala tetap, ini kepala tetap, head shock, terus ada meja RPM, cak. Nah, ini meja RPM ya. Terus ada tombol emergensi. Nah, tombol emergensi berwarna merah. Terus ada cover cak. Nah, cover cak ini ada 2. 1, 2. Terus ada lampu penerangan. Nah, lampu penerangan ini bisa dilihat di sebelah sini. Terus ada pendingin. Nah, bisa disebut dengan coolant. Nah, ini dia selang coolant. Terus ada panel program benda kerja. Nah, ini panel di mesin bubut. Terus ada alat pencekam atau cak. Nah, ini alat pencekam, cak. Terus ada kepala lepas. Nah, kepala lepas ini bisa dilihat di sebelah kanan. Terus ada eretan. Nah, ini eretan. Itu ada eretan melintang, ada eretan atas, ada eretan pembawa atau vertikal dan horizontal. Nah, terus ini ada poros pembawa, transportir. Nah, ini transportir. Terus ada poros pembawa. Iya, poros pembawa ada 2. Jadi yang atas sama yang bawah. Nah, terus ada tuas atau handle. Nah, tuas atau handle bisa dilihat di sini. Tuas, handle. Terus ada dudukan pahat atau tool. Nah, ini dia dudukan pahat atau tool. Terus ada alat pencekam, cak. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Terus ada rem kaki. Nah, rem kaki nih. Lanjut, macam-macam perlengkapan mesin bubut. Di sini ada pahat bubut. Fungsinya pahat bubut adalah sebagai alat bantu penyayatan benda kerja. Perkakas ini sangat penting dalam praktek mesin bubut. Nah, jadi pahat bubut ini untuk memakan suatu benda kerja atau melakukan pemotongan. Terus ada namanya bore center. Nah, bore center ini untuk dipasang pada center membutuhkan pengerjaan boring. Fungsi bore center itu mengebor ujung benda kerja yang akan dipasang. Center putar atau melubangi diameter yang lebih besar. Nah, ini namanya bore center. Terus ada mata bor. Nah, bisa dilihat mata bor di sebelah kanan. Mata bor ini fungsinya untuk mengebor suatu lubang ya. Itu biasanya yang dipakai di mesin bubut itu ada diameter 5, diameter 10, 15, 20, 25, 30 hingga seterusnya. Dilakukan dari mata bor terkecil sampai terbesar. Jadi bertahap ya, dari yang kecil dulu sampai yang terbesar. Nah, terus ada namanya cak bor. Cak bor. Cak bor ini digunakan untuk mencekam mata bor dengan batas maksimal diameter 13 mm. Nah, tadi jadi cak bor ini untuk dudukan si mata bor yang tadi saya jelaskan. Terus ada kunci cak. Nah, kunci cak ini fungsinya untuk membuka suatu cak ya, membuka suatu cak untuk memasukkan suatu benda kerja yang akan dijepit. Terus ada kunci L. Kunci L ini berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan di mesin bubut. Soalnya mesin bubut juga beda-beda tipenya. Nah, kalau yang di sini kunci L ini sebagai mencekam dan mengendorkan tool push yang tadi saya jelaskan pertama. Jadi fungsinya itu untuk mengencangkan atau mengendorkan tool push.
dudukan pahat. Terus ada kuas. Nah, kuas ini fungsinya membersihkan meja mesin dan tatal sisa penyayatan. Jadi biasanya ketika setelah ngebubut itu ada serpihan ya, maka kita membersihkannya dengan kuas. Kalau menggunakan dengan tangan itu bahaya, takut tergores. Terus ada namanya kunci pas. Nah, kunci pas ini sangat diperlukan untuk ini mencegah pemutaran penuh pada 60 derajat. Jadi ketika tulpusnya goyang atau bisa dibilang kendor, nah kita bisa kencangkan dengan menggunakan kunci pas. Itu emang settingannya berbeda-beda ya, tergantung di mesin bubutnya. Nah, ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini fungsinya mengukur suatu benda kerja sisi luar dengan cara diapet. Kedua, mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang pada pipa maupun lainnya dengan cara diulir. Ketiga, mengukur ke dalam celah lubang pada benda dengan menusukkan bagian pengukur. Jadi fungsinya itu jangka sorong ini sebagai alat ukur untuk mengukur suatu benda kerja. Bisa dilihat gambarnya. Terus ada namanya dial. Kegunaan alat ini untuk mengukur perataan permukaan bidang datar, kebulatan sebuah poros, dinding silinder, kebongkaran poros, run-off, sejajaran dan lainnya. Alat ini memiliki mekanisme spesial yang dapat memperbesar gerakan kecil. Klasifikasi tingkat pengukuran ditunjukkan pada permukaan dial. Klasifikasi menunjukkan skala kecil dan tingkat pengukuran menunjukkan pembacaan maksimum skala, dan outer ring dapat diputar ke 0 agar lurus dengan petunjuk. Pada dial juga terdapat penghitungan putaran. Contoh ini merupakan beberapa kali petunjuk telah berputar. Nah, ini yang biasa sering digunakan di mesin bubut. Contohnya ketika kita memasang suatu benda kerja, itu mengalami benda kerja tersebut ketika ditekan dengan cak mengalami suatu kegoyangan ya. Nah, fungsi dari dial ini untuk mengukur suatu kerataan juga bisa. Terus ada namanya mal ulir. Bisa dilihat gambarnya mal ulir. Nah, fungsi dari mal ulir ini mengukur benda yang diulir, diklarifikasikan menjadi mal ulir, metris, Whitworth, dan anion. Jadi ketika kita membubut suatu ulir, ukurannya itu ada di sini. Ada yang bisa dilihat gambarnya 16,5. Nah, terus ini ada kacamata pelindung. Nah, kacamata pelindung ini untuk diri kita juga ya, sebagai K3 atau safety, karena sangat penting. Bahayanya itu serpihan dari mesin bubut itu bisa terkena mata kalau kita tidak memakai kacamata pelindung. Terus ada teknik pengoperasian mesin bubut secara manual dan otomatis. Nah, bisa kita lihat gambarnya di sini. Jadi menghidupkan dan mematikan sumber arus listrik. Jadi pada setiap mesin yang akan ada motor penggeraknya selalu dilengkapi dengan panel kelistrikan yang dipasang switch on off yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sumber arus listrik. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan pembubutan, tentunya kita harus menghidupkan dan setelahnya itu bisa mematikan dari sumber arus listrik. Biasanya itu ada panel ya. Terus menghidupkan dan mematikan mesin. Nah, jadi menghidupkan dan mematikan mesin ini kegiatan menghidupkan motor penggerak mesin untuk memutar spindle utama mesin bubut benda kerja agar terjadi pemotongan pada poros pembubutan. Sedangkan mematikan mesin adalah kegiatan mematikan motor penggerak mesin untuk menghentikan spindle utama mesin bubut benda kerja jika proses pembubutan sudah selesai. Nah, jadi menghidupkan dan mematikan mesin ini
fungsinya itu untuk mematikan suatu spindle yang ketika benda kerjanya berputar. Nah, terus ada mengatur fading arah pemakanan mesin bubut. Jadi salah satu parameter yang berpengaruh terhadap keawetan alat potong dan kehalusan hasil pembubutan adalah pengaturan fading, sehingga pada saat melakukan proses pembubutan pengaturan fading harus dilakukan. Nah, mengatur fading arah pemakanannya ya, entah itu mau kita pembubutan muka atau diameter. Nah, pengoperasian eretan memanjang lintang secara manual dan otomatis ya. Nah, untuk dapat melakukan berbagai proses pembubutan, seorang operator harus dapat mengoperasikan eretan memanjang dan lintang baik secara manual maupun otomatis. Dalam mengoperasikan eretan memanjang secara manual atau otomatis dapat dilakukan dengan memutar handle pada landasan atau meja ya, eretan memanjang. Sedangkan untuk mengoperasikan eretan lintang secara manual atau otomatis dapat dilakukan dengan memutar handle yang ada eretan lintang. Untuk mengoperasikan eretan memanjang secara otomatis dapat dilakukan dengan mengaktifkan handle otomatis memanjang yang ada pada landasan atau meja ya. Demikian juga untuk mengoperasikan eretan lintang secara otomatis dapat dilakukan dengan mengaktifkan handle otomatis melintang yang ada landasan atau meja eretan memanjang. Nah, mungkin bisa dilihat gambarnya. Ini ada eretan memanjang, ada eretan melintang nih. Nah, itu kalau manual itu kita menggunakan di poin A. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kalau melintang itu kalau memanjang itu kita bisa dilihat di poin B. Nah, dan untuk tombol otomatisnya itu untuk di poin A ini ada di poin D. Ini ketika kita ingin menggunakan otomatis, maka yang poin D ini kita gerakkan ya, maka itu secara tidak langsung akan pembubutan secara otomatis ya. Begitu juga di poin B, ketika kita ingin membubut otomatis memanjang, nah kita memainkan di poin C. Lanjut, teknik pengajaran pembubutan. Nah, di sini ada bubut muka ya atau facing. Jadi dia ini mengurangi panjang benda kerja. Nah, dan di sini juga ada bubut lurus. Bubut lurus ini mengurangi diameter benda kerja. Terus di sini ada bubut lubang center. Nah, jadi ini untuk mengebor suatu benda kerja, bisa dilihat gambarnya. Terus ini ada bubut chamfer. Nah, chamfer ini fungsinya untuk menghilangkan penjuru tajam. Jadi bubut chamfer ini cuman biasanya yang dipakai itu sampai 1 mili doang kedalaman chamfernya. Nah, terus di sini ada bubut alur. Nah, mungkin nggak asing ya untuk bubut alur ini, banyak kita temukan. Nah, ini bubut alur. Terus bubut bertingkat. Nah, bisa kita lihat gambarnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, bubut kartel. Nah, bisa dilihat gambarnya untuk bubut kartel. Nah, bubut kartel ini tujuannya untuk membuat profil pemukaan benda kerja. Tujuannya dilakukan kartel pada proses pembubutan adalah untuk membuat rigi-rigi pada benda kerja yang berfungsi sebagai pegangan agar benda kerja tidak licin. Cara melakukan kartel agak berbeda dengan proses pembuatan lurus. Nah, mungkin ini untuk pembuatan kartel. Nah, di sini ada bubut remer. Nah, saya sendiri belum ada untuk gambar bubut kartel. Itu biasanya di bubut remer, bubut remer ini biasanya dipakai di karburator ya. Nah, fungsinya apa? Untuk menghasilkan diameter lubang bor yang sesuai dengan hasil dari panggilan mata bor
Alat untuk proses ramming ini disebut rammer, itulah fungsi rammer. Hal ini disebabkan karena sepanjang aktivitas pemboran mungkin akan terjadi penyempitan lubang bor akibat swelling formation dan juga berkurangnya ukuran mata bor akibat dari adanya formasi yang keras. Nah, ini bubut rammer. Nah, kalau di kita sendiri kan job setnya itu menggunakan benda kerja yang berdiameter 50. Nah, job set kita itu untuk pembubutan ini yaitu poros bertingkat. Nah, bisa dilihat gambarnya untuk poros bertingkat, diameter aslinya itu diameter 50 benda kerja. Caranya itu bisa kita lihat, pasang pahat bubut potong ke dalam penjepit pahat dan serongkan sedikit ke kiri. 2. Bersihkan material benda kerja yang dari gram yang ada. 3. Masukkan benda kerja pada plat genggam mesin bubut. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu pembubutan, diusahakan di mesin bubut itu bersih, tidak ada material atau kotoran sekecil apapun. Nah, jadi pasangkan suatu benda kerja ke dalam cak ya, lalu luruskan dan keraskan pegangan untuk persiapan bubut potong. Nah, ratakan ujung benda kerja dengan pahat bubut potong. Nah, jadi kita ratakan dulu, pasangkan benda kerja pada kedua senternya dalam persiapan untuk pembubutan sejarak 100 mm. Nah, gantilah mata bubut dengan mata bubut rata. Terus buatlah sepanjang 100 mm dengan pahat bubut rata, kemudian kerjakan pembubutan sampai diameter 44 mm. Ingat, masih tetap menggunakan kerja manual. Jadi kita si benda kerja tersebut kita bubut sampai panjangnya itu 100 mm. Nah, kemudian kita bubut diameter itu keseluruhan sampai 44. Lalu langkah kedua, buatlah lagi benda kerja sepanjang 40 mm dengan pahat bubut rata sehingga mencapai diameter 44. Nah, jadi setelah keseluruhan diameter 44, kita tandai panjang ini 40 mm, kita tandai. Nah, diameternya masih keseluruhan 44. Nah, sudah, setelah kita tandai, langkah ketiga, bubut lagi benda kerja sepanjang 60 mm dengan pahat bubut rata sehingga mencapai diameter 32. Nah, setelah kita setelah kita tandai dengan 40 mili, maka kita bubut kembali sampai 60, panjangnya 60. Nah, bisa kita lihat gambar di sini sampai panjang 60 dengan diameter 32. Jadi kita bubut sampai mengurangi diameter sampai panjangnya 60 dengan diameter 32. Nah, bisa dilihat. Terus langkah keempat, buat lagi yang paling ujung sepanjang 15 mili dengan menggunakan pahat bubut rata sehingga mencapai 24 mili. Nah, setelah kita mempunyai dua diameter benda kerja 44 dengan 32, maka kita bubut kembali, tandai dengan panjang 15. Nah, setelah kita tandai dengan panjang 15, maka kita bubut kembali mencapai diameter 24 mm. Nah, setelah selesai, bersihkan benda kerja dari serpihan-serpihan hasil pembubutan dengan kertas gosok, terus lepaskan benda kerja. Nah, mungkin bisa kita lihat tutorial bubut poros bertingkat. Coba untuk kita simak. Maaf.
bisa kita lihat tutorial cara bubut bertingkat.
Nah, mungkin itu video tutorial ya. Semoga uh, apa apa yang bisa kita pelajari di hari ini itu berguna untuk di masa yang akan datang. Nah, mungkin terima kasih.